Siratu Abi Bakrin utawi iki iku perjalanane Abu Bakrin ba'dal Islami ing dalem sakwise mlebu Islam. Kana ana sapa Abu Bakar radhiyallahu an iku musahiban sahabat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi. Abu Bakar itu adalah sahabatnya Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Sejak dulu sebelum diangkat menjadi nabi sudah menjadi kekancan atau konco sahabat. Walama puisalan nalikane den utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mongko ana sapa Abu Bakrin Abu Bakar ana iku awalaman kawitane wong amina kang iman amana kang iman sapa man bihi kelawan Rasul minarijali saking golongane pira-pira wong lanang. Golongane wong lanang dewasa Abu Bakar. Waktu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang dewasa, laki-laki dewasa. Wada'alan ngajak sapa Abu Bakar astiqaahu ing pira-pira kancane Abu Bakar. Fa aslama mongko mlebu Islam alayati ing atase lewat atau perantarane Abu Bakar sapa khalqun menungso atau makhluk kasirun kang akeh. Minhum iku setengah saking khalqun kasir Utsman bin Affan rupane Utsman bin Affan wa Zubair bin Awam lan Zubair bin Awam wa Thalhah bin Abdullah lan Thalhah bin Abdullah. Abu Bakar mengajak teman-temannya masuk Islam lantaran lewat ajakan Abu Bakar ini banyak orang yang masuk Islam, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Abdullah dan masih banyak lagi. Wa kanalan ana sapa Abu Bakar iku yastari nuku sapa Abu Bakar al abida ing pira-pira kawula al mukminina kang padha iman. Wayak tikulan merdekaake sapa Abu Bakar hum ing abidal mukminin ibtigha wajhillahi taala krana nyuprih ridane atau arahi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga seringkali membeli hamba-hamba atau budak sahaya yang mukmin lalu dimerdekakan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pada waktu itu ada budak itu dikuasai majikan atau yang beruang banyak, disuruh untuk berbuat apa saja. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kita setara manusia, sama derajatnya di hadapan kita semua, tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Walama hajarolan nalikane hijrah sapa ar-rasulu Rasul sallallahu alaihi wasallam rafaqo mongko ngancani sapa Abu Bakar bu ing Rasul. Wa takhalalan mlebu sapa Abu Bakar ma'ahu sartane Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wara ing guwa. Waktu hijrah karena dikejar orang kafir ndelik. Oh, nak wong kene nek areng delikan sik
Ning gua kalau nggak salah sekitar 3 hari 3 malam. Orang kafir Quraisy pada waktu itu kehilangan jejak, tidak bisa menemukan Nabi dan Abu Bakar pada waktu itu. Ketika Rasulullah hijrah, Abu Bakar menemani dan masuk ke dalam gua waktu itu. Wasara lan dadi sapa Abu Bakar iku yudafi'u membela atau bantu terserah sapa Abu Bakar anhu saking Rasul tulisannya itu gak terang fil madiyati ing dalem terus menerus wayas habulan ngancani sapa Abu Bakar hu ing Rasulullah fi ghazwatihi ing dalem peperangane Rasul wa kanalan ana sapa Abu Bakar iku yahmilu nggawa sapa Abu Bakar royata ing gendera. Waktu di kota Madinah Abu Bakar senantiasa membela Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus menerus mendampinginya dalam setiap peperangan. Abu Bakar pula yang membawa bendera pada waktu perang Tabuk terjadi. Wahajalan haji sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam fisanati ing dalem taun atase ati kang kaping 9 minal hijrati saking hijrah. Waktu Nabi Muhammad haji bersama orang-orang muslimin atau orang-orang Islam pada tahun ke-9 hijrah. Walamma marido lan nalikane gerah ya sakit sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaro mongko merintah sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hu ing Abu Bakar bisolati kelawan dadi imami salat bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam. Fasola mongko ngimami salat sapa Abu Bakar bihim kelawan muslimin wahya utawi salat perintah salat iku isyaratun isyarah listihqaqihi krana mendukungi Abu Bakar mendukungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al khilafata ing khalifah. Jadi ini diantaranya sejarahnya perjalanan Abu Bakar. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gerah atau sakit, Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam sholat. Ini menunjukkan isyarah besok setelah Rasulullah gantinya adalah Abu Bakar yang menggantikan khalifah. Beliau lalu sholat dengan seluruh umat Islam. Abu Bakar lalu sholat dengan umat Islam, Abu Bakar menjadi imam. Ini adalah suatu tanda bahwa Abu Bakar mempunyai hak penuh untuk menduduki jabatan sebagai khalifah atau kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapundhut waktu itu. Kita harus tahu sejarah perjalanan Islam walaupun tidak mendalam, ini sejarah singkat. Yang penting kita semua mengerti alur biar mengerti jalannya sejarah. Sejarah itu adalah cerita kejadian di masa lalu dan selalu diingat dalam
atau keadaan zaman berikutnya, kejadian yang telah lalu ini. Berarti sudah sekitar 4 abad lebih, hampir 15 abad. Perjalanannya Abu Bakar As-Siddiq ini sejarah secara singkat. Abu Bakar itu merupakan sahabat Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi sudah bertemanan kepada Abu Bakar. Setelah diutus menjadi Nabi, Abu Bakar orang yang pertama kali termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, setelah itu orang-orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar banyak sekali. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Abdullah. Abu Bakar karena orang yang beruang atau termasuk punya duit. Kalau sekarang ini orang dagangnya ya lumayan, keadaan ekonominya, orang termasuk kategori kaya ini. Abu Bakar membeli budak-budak yang beriman dan memerdekakan karena mencari ridho Allah semata. Setelah hijrah Rasulullah SAW, Abu Bakar juga menyertai sampai masuk ke gua waktu itu selama 3 hari 3 malam sekitar. Dan Abu Bakar selalu mendampingi waktu itu. Kita mengerti walaupun tidak menyeluruh. Kalau bisa ya yang matang atau menyeluruh. Waktu Rasulullah keadaan gerah atau sakit, Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam sholat. Ini merupakan isyarah setelah Nabi Muhammad wafat, yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang sabatuhu radhiyallahu anhu, ketabahan Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tuwfiya lan nalikane seda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tuwfiya nalikane seda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane seda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana mongko ana sapa Abu Bakar iku ghaiban. Ghaib enggak ana ning tempat. Kharijal Madinati, ing dalem luar kota kon. Waktu itu tidak di tempat. Ya, Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saat itu Abu Bakar tidak sedang berada atau termasuk sedang berada di luar kota. Nah, ini Abu Bakar tidak ada di tempat. Akhirnya gimana? Falamma balagha mongko nalikane tumeka ing Abu Bakar apa al khabaru, kabar atau berita, akbala mongko nerima sapa Abu Bakar ala nasi ing atase menungso atau wong, fawajada mongko nemoni sapa Abu Bakar hum ing nas fitirabin ing dalem poyang paying bingungan, minal husni saking susah, ala firaqir rasuli sallallahu alaihi wasallam ing atase pisahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sewaktu berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Abu Bakar, dengan segera beliau mendatangi orang-orang. Abu Bakar mendapati mereka begitu kebingungan atau poyang-paying karena harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasoida mongko munggah sapa Abu Bakar al minbara ing minbar, wa khotobalan pidato atau khutbah sapa Abu Bakar atau pidatoni sapa Abu Bakar annasa ing menungso, khutbatan kelawan pidato kang nenangake sapa Abu Bakar hum ing nas
biya ing dalem mimbar ala sabri ing atase sabar. Abu Bakar lalu naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan banyak orang itu. Yang isinya apa? Mengajak mereka tetap sabar dan tenang. Wakasa itu nenangno wis diarteni. Cek istilah cek iso awakmu. Jaa teko sapa Abu Bakar dia ing dalem khutbah. Jaa teko dia ing dalem jaa tulisane gak pada terang. Sapa man wong kana kang ana sing keliru. Jaa fi man kana ya budu Muhammad. Jaa ngajak atau nggo teko sapa Abu Bakar via ing dalem mimbar khutbah mau man ing wong kana kang ana sapa man iku ya budu nyembah sapa man Muhammadan ing Muhammad. Fa inna Muhammadan monggo sedune Muhammad iku kot mata teman-teman wis sedo sapa Nabi Muhammad. Wamanan utai sapa wonge iku kana ana sapa man iku ya budu nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah. Fa inna Allaha monggo sedune Allah iku hayyun dat kang urip layamutu kang ora mati sapa Allah. Dalam khutbahnya Abu Bakar mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad bahwasanya Muhammad itu telah tiada, telah wafat atau meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah bahwasanya Allah adalah zat yang hidup, yang tidak mati atau tidak meninggal, tetap hidup terus. Ini Allah. Sumatala nuli macangake sapa Abu Bakar qaulahu ing dawe Allah taala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Beliau lalu membacakan firman Allah yang artinya bagaimana? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasulullah, sebelumnya orang rasul. Atau apakah jika dia atau Nabi Muhammad telah wafat atau dibunuh kalian. Nah ini yang penting kamu sing ngerti ya. Ini Al-Quran ini. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik merana? Ini dibacakan pada Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar radhiyallahu an iku ajladan nasi luwe lihat apa cah tabah atau kuat iku ajladan nasi tabah-tabah menungso li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam krono pisahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwahum lan kuat-kuate nas, wa asadahum lan luweh kuat-kuate nas apane baksan perasaan. Karena Abu Bakar adalah manusia yang paling tabah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang paling sabar dan paling kuat menahan perasaan. Ini diantaranya sejarah singkat perjalanannya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengarkan khutbah Abu Bakar itu, orang-orang lalu merasa ringan bebannya dan mereka
menjadikan ketabahan Abu Bakar sebagai contoh yang patut ditiru. Ini termasuk kita harus mengambil teladannya para sahabat, para khulafaur rasyidin dan ulama-ulama berikutnya. Karena kita merupakan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sejarah singkat perjalanannya Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat. Saat itu Abu Bakar sedang di luar kota, tidak berada di tempat atau di kota Madinah waktu itu. Setelah waktu itu mendapatkan berita, maka mendapati manusia-manusia atau sahabat-sahabat yang lain berpoyang-payung di kebingungan dan susah. Mengapa? Ditinggal kisah Rasulullah. Maka akhirnya Abu Bakar naik ke mimbar berpidato untuk menenangkan sahabat-sahabat yang lain agar sabar ditinggal Rasulullah. Di antara bagaimana? Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, telah wafat atau tiada. Barang siapa yang menyembah Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang hidup, yang tidak mati. Setelah itu Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum. Abu Bakar itu adalah orang yang paling tabah, orang yang paling kuat, orang yang paling tabah dalam menghadapi apapun, perasaannya kuat sekali. Maka kita harus meniru teladan-teladan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat, termasuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, sahabat dan seterusnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, amin. Khairun nasi anfa'uhum linnas, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Nah itu temanmu sudah pujian, sudah adzan di musola sana. Nah itu udah baca sholawat, ngenteni awakmu jamaah bareng-bareng sholat jamaah, saya awakmu pinter berhasil kabeh dadi wong saleh-salehan. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya sembayang kabeh sing wedok-wedok barang kecuali sing udzur. Sing udzur gak aja sembayang, gak oleh, gak lapo-lapo. Lanang-lanange barang jamaah bareng-bareng ning musala. Iku wis dinteni yo ujian mbok sepengeras suara yo. Yo udah pujian sholawatan yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.